Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ida Riu. Di sini aku hanya ingin bercerita-cerita aja tentang masalah hmm, pemula yang ingin kerja di luar negeri ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, di like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, banyak ya nggak banyak sih, ada salah satu orang yang tanya sama aku menjadi pemula ke luar negeri itu kayak gimana gitu ya. Ini buat pengalamanku saja yang aku tahu ya teman-teman ya. Kalau buat pemula untuk ke luar negeri itu sebenarnya tuh satu adalah mental teman-teman. Kalian tuh yakin nggak sih ingin ke luar negeri gitu loh? Kalau cuma hanya melampiaskan marah, uh, problem di rumah atau apa tuh biasanya itu kita di PT tuh udah mental gitu loh, udah nggak 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 karu-karuan pikirannya gitu teman-teman. Yang penting itu diutamakan adalah mental ya teman-teman, diutamakan tuh adalah mental. Kedua adalah fisik teman-teman. Kalau kita tahu kondisi kita tuh sehat, fit, dan tidak mempunyai kendala atau penyakit yang parah gitu ya, itu nggak ada kendala nantinya di sana kalau medikalnya ya teman-teman. Terus kedua itu adalah data-data atau dokumen itu harus sama teman-teman, seperti halnya yaitu contohnya KTP, tanggal kelahiran dan bulan, dan nama, abjad nama, dan alamat rumah itu harus sama dan sesuai dengan akte kelahiran teman-teman. Yang penting itu sebenarnya adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran teman-teman itu harus sama di akte kelahiran, ijazah. Terus tadi yang dokumennya itu adalah akte kelahiran yang sesuai dengan KTP kita. Terus kedua adalah KTP kita, KK, kartu keluarga kita, terus surat keterangan dari desa, surat izin orang tua, terus ijazah ya teman-teman. Cuma itu buat pemula yang belum menikah ya teman-teman. Tapi buat pemula yang udah menikah, persyaratannya itu adalah, setahu aku ya ini ya teman-teman, kalau jika ada kekurangan dan salah, teman-teman boleh sharing di komentar di bawah ya teman-teman. Soalnya setiap tahun itu pasti ada perbedaan apa ya, kayak perbedaan undang-undang dari KJRI atau ya KJRI dari pemerintah, dari apa itu aku nggak tahu, pokoknya intinya kayak gitulah, ada perbedaan atau kayak gimana juga nggak paham ya teman-teman. Cuma setauku ya gitu ya teman-teman. Kalau buat yang sudah menikah itu biasanya adalah akte akte lahir, maksudnya teman-teman, akte lahir, KTP sama, kartu keluarga itu sama, surat izin suami itu harus penting ya teman-teman ya, bahwa kita tuh dipersetujui sama suami kalau kita itu mau kerja di luar negeri dimanapun itu berada ya teman-teman. Terus kemudian ijazah teman-teman ya. Terus apa lagi ya, ya udah kayak gitu. Kalau soalnya kalau kita udah menikah itu teman-teman, kita nggak usah membutuhkan surat izin dari orang tua teman-teman, kita cukup surat izin dari suami aja gitu. Sama buku nikah teman-teman, maaf buku nikah. Terus kalau misalnya buat yang janda-janda ya teman-teman ya, itu buat apa ya, ya sama sih, cuma ada perubahan sedikit teman-teman. Tadi kan kalau buat yang menikah itu harus ada surat izin suami ya teman-teman ya, terus ada buku nikah gitu ya teman-teman. Kalau buat yang single parent atau yang janda ya teman-teman ya, maaf itu harus diterterakan surat izin keluarga orang tua teman-teman, sama akte cerai kita gitu. Jadi yang dipentingkan lagi adalah tahun kelahiran kita, tanggal, dan nama teman-teman itu harus sesuai. Nah, kenapa harus tanggal kelahiran kita itu harus sama teman-teman? Soalnya kita nanti di imigrasi itu pembikinan paspor
Dan ID kita dimanapun negara kita itu harus sesuai dengan KTP, nama kita harus sesuai, dan paspor itu teman-teman itu masuk di imigrasi teman-teman gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak sesuai nama tanggal lahir kita dan tahun kita itu berbeda teman-teman, itu nanti bisa ditolak di imigrasi teman-teman. Itu setauku ya teman-teman. Soalnya aku pribadi dulu waktu di Taiwan itu teman-teman, jujur ya, aku tuh usianya masih baru aja umur 17 tahun teman-teman, SMA aja nggak lulus gitu. Jadi usia aku kan harus dituakan gitu teman-teman. Jadi usia aku tuh harus dituakan dan tahun kelahiranku tuh dirubah teman-teman gitu. Itu dokumentasi aku waktu di Taiwan dulu teman-teman. Tapi jangan ditiru dan jangan dicontoh ya teman-teman, itu hal suatu yang bodoh dan konyol. Tapi waktu dulu itu apa aja bisa gitu loh teman-teman. Tapi berhubung aku proses ke Hong Kong teman-teman, itu harus disesuaikan dengan data yang awal gitu loh. Kenapa aku menyarankan teman-teman datanya itu harus sama antara akte kelahiran, KTP, KK, karena kita tuh harus menyesuaikan nama, tanggal lahir, bulan dan tahunnya teman-teman. Anakku ngikut teman-teman. Lewat sini. Terus dikarenakan apa, itu nanti di setiap negara itu kita tuh biasanya ada ID card teman-teman. Jadi istilahnya kalau di Indonesia kayak KTP gitu loh teman-teman. Itu kan harus sesuai dengan paspor kita, dan paspor kita pun itu juga harus maaf ya teman-teman, paspor kita juga harus sesuai dengan data yang udah kita maksudku di paspor kita itu harus sesuai dengan dokumen yang kita serahkan di imigrasi atau di agensi gitu ya teman-teman ya. Itu tahap pertama buat pemula yang ingin kerja di luar negeri ya teman-teman ya, persyaratannya kayak gitu. Maaf ya teman-teman, bocahku lagi ngikut syuting, soalnya dia nggak sekolah, bentar ya teman-teman ya. Coba. Nah, aku kasih HP dulu dia biar nggak ganggu. Senti mau aja. Enggak. Terus ya karena yang kita takutkan gini loh teman-teman, nanti kalau misalnya nggak sesuai dari dokumen kita yang di Indonesia, nanti takutnya kalau misalnya kita di negara tersebut, negara yang kita tuju itu teman kita kenapa-napa, entah kita sakit, entah kita kecelakaan, entah apa, nanti atau misalnya kita ya jangan sampai kejadian kayak gitu ya teman. Kalau misalnya kecelakaan dalam kerjaan terus kita ada meninggalnya, kita tuh bisa diantarkan di alamat yang kita tuju, maksudnya alamat yang udah terterakan di imigrasi atau di agensi gitu teman-teman ya. Jadi itu hal sesuatu yang penting ya teman-teman, itu tahap yang pertama. Terus kita mulai masuk di PT itu kita tuh harus sehat, utamakan kita tidak mempunyai penyakit yang sangat fatal ya teman-teman ya. Kalau cuma alergi apa tuh itu bisa aja sih ya, tapi yang lebih detail lagi kalau kita mau proses ke Taiwan teman-teman. Kalau kita mau proses ke Taiwan itu biasanya tuh lebih detail medikalnya ya teman-teman. Kalau buat ke Hong Kong sendiri sih ya sewajar-wajarnya aja, yang penting kita di sini sehat, nggak ada penyakit yang lebih parah ya, kita mudah. Dan terus kemudian kita masuk ke PT teman-teman, dan kita masuk ke PT itu adu nasib intinya kayak gitu teman-teman. Ada teman-teman kita yang masuk pendaftarannya itu sama, ada yang udah terbang duluan, ada yang masih nunggu. Soalnya apa teman-teman, kita tuh di PT itu masih belajar bahasa ya teman-teman ya. Kita masih belajar bahasa dari tahap pertama, dari tahap awal gitu ya. Terus kita juga biasanya di training mental teman-teman di sana. Padahal di sini juga kayak gitu, nggak apa ya, kalau sudah di negara, udah masuk di negaranya yang dituju itu teman-teman, nggak mesti kok, kadang majikan ada yang baik, kadang ada majikan yang jahat, kadang gitu. Nah di PT itu gunanya adalah training mental kita teman-teman, kita kuat nggak sih sebagai calon TKI baru gitu loh, kita kuat mental apa enggak. Soalnya apa teman-teman, selagi kita keluar dari rumah, kita harus pulang harus membawa kesuksesan gitu loh teman-teman. Jadi nggak hanya tembre habis cuma udah dari PT terus nanti nyampe ke sana
dibentak majikan lah, terus digoblok-goblok di majikan, digila-gilain majikan, nah apalah, pokoknya dicaci maki dari majikan, nanti udah down, udah hatinya udah ciut gitu. Kalau apa ya, intinya kita tuh di luar negeri tuh harus mempunyai mental yang baja gitu loh teman-teman. Kita tuh harus mempunyai telinga yang tebel banget gitu, mau dicaci maki, mau diapain, pokoknya niatnya kita tuh di sini tuh kerja, nggak neko-neko. Intinya kita pulang membawa rezeki, membawa kesuksesan gitu ya teman, yang berkah gitu ya teman-teman ya. Terus ya itulah fungsinya kita masuk ke PT ya teman-teman. Kenapa kita itu di PT itu terbangnya tuh nggak sama, nggak berbarengan gitu ya teman, karena kita tuh masih pemasaran teman-teman di agensi negara tersebut teman-teman. Nanti itu pemasaran kita di situ, kalau misalnya sudah ada majikan yang suka sama kita kan, yang pasti kan biodata kita itu kan disodorkan gitu ya, suruh milih si majikan itu, kamu suka yang mana gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya nasibnya kita dituju sama dokumen atau biodata kita diinterview sama majikan teman-teman. Setelah interview majikan, si pihak agensi di luar negeri sana teman-teman itu biasanya masih kayak istilahnya apa ya, mengajukan visa kalian, dan visa itu nggak secepat itu teman-teman. Terkadang itu ya kurang lebih 1 bulan lah visa kita itu turun. Setelah visa kita turun, terus kita sudah mempunyai paspor dan kontrak kerja kita sudah ada dan sudah ada majikan, barulah kita terbang teman-teman. Jadi kenapa kita itu di PT itu tidak sama terbangnya, karena ya kita adu nasib lah teman-teman sebenarnya di PT ya. Kadang ada yang 2,5 bulan sudah terbang, kadang ada yang 5 bulan baru terbang, bahkan ada pula yang sampai 7-8 bulan baru terbang teman-teman. Ya itu karena apa, kita masih dipasarkan, masih dipromosikan gitu teman-teman, di setiap majikan-majikan yang membutuhkan para TKI dari Indonesia gitu teman-teman ya. Jadi apa ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian sudah benar-benar nekat kepengen kerja di luar negeri ya teman-teman, ingatlah perjuangan kita di saat di PT teman-teman gitu. Perjuangan kita waktu tidur bareng sama teman banyak gitu teman-teman, terus kekurangan sampai dimarah-marahin sama gurunya, training bahasanya, terus training dari segi kerjaan, dari masaknya di PT itu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya kita sudah di luar negeri sana ya teman-teman ya, kita juga mengikuti peraturan di negara sana teman-teman gitu. Kalau misalnya majikannya teman-teman cerewetnya minta ampun, ya udah anggap aja itu halah apa gitu. Tapi biasanya buat yang masih baru-baru ya, teman-temanku yang masih baru-baru di luar negeri itu ya, kalau sudah kena omel, kena labrak sama majikan bla 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 gitu ya, itu biasanya dia tuh sudah down. Ya wajar lah ya, namanya kita manusiawi ya, terus kita kerja kayak gini terus dimarahin gitu, pasti kita down. Itu gini aja, kita lebih mendekatkan sama teman-teman yang Indonesia yang ada di negara situ teman-teman. Terus kita sering curhat sama keluarga, telepon sama keluarga itu. Pokoknya intinya poinnya gini teman-teman, selagi kita udah lolos di PT sampai udah terbang di negara yang kita tuju dan sudah nyampe di rumah majikan ya teman-teman ya, pokok poinnya satu teman-teman, kalian udah mendapatkan gaji pokok kalian sesuai tanggal dan tidak telat-telat ya teman-teman, dan tidak dicicil sama majikan ya teman-teman. Terus kedua, kalian mendapatkan jatah makan sehari 3 kali ya teman-teman ya. Ya kita terima legowo aja ya, namanya kita ikut orang, kita dikasih makan nasi sama telur, ya udahlah kita terima aja gitu. Intinya poinnya kita di situ kenyang, nggak kekurangan, nggak lapar gitu, intinya gitu ya teman-teman ya. Terus kita dikasih jam istirahat malam ya teman-teman ya, soalnya jarang banget di luar negeri itu kita itu ada istirahat siang teman-teman, itu jarang banget ya, tergantung dari majikan kita ya teman-teman ya. Kita terima-terima aja lah, penting kita itu minta kita tuh sehat selalu, menjaga kesehatan, menjaga mental, terutama itu menjaga kesehatan mental teman-teman, itu yang susah banget ya. Terus ketiga, poin terakhir itu yang penting majikan tidak sampai mukul kita teman-teman gitu. Kalau misalnya majikan kita sampai mukul kita teman-teman, kita bisa mengadukan atau kita bisa visum foto sendiri
itu bisa melaporkan ke agensi teman-teman. Jadi teman-teman yang baru ingin pergi ke luar negeri dan ingin kerja di luar negeri, jangan sampai takut, karena kita tuh di sini benar-benar dilindungi teman-teman. Dan ingat teman-teman ya, kalau udah kalian nekat kerja di luar negeri, jangan sampai kalian tuh kaburan teman-teman ya. Kalau kalian sudah kabur ya teman-teman ya, kalian nggak bakal ada perlindungan dari siapapun teman-teman. Kalau misalnya kalian tuh sampai kecelakaan, sampai dianiaya sama sama orang asing sana, terus kita minta pertolongan sama siapa teman-teman? Kita nggak bisa nuntut apa-apa teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kita ada agensi, kita itu masih ada perlindungan gitu teman-teman ya. Dan itulah pesan-pesan aku dan pesan-pesan buat para devisa yang ingin calon devisa baru yang ingin kerja di manapun, luar negeri manapun, entah itu di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, entah itu di Malaysia, terus kemana lagi ya, ke Brunei. Pokoknya intinya kalian tuh kerja dengan baik-baik aja, ngikutin peraturan dimanapun kalian tinggal, ikutin peraturan negara kalian. Dan terus kalau kalian sudah masuk di dalam rumah majikan, ikutin peraturan majikan kalian, supaya kita tuh ya intinya kita mencari aman gitu ya. Kita harus bisa nerima legowo gitu ya teman-teman ya. Terus apa ya, pokoknya intinya jangan sampai kita tuh di negara itu kita mempunyai catatan hitam ya teman-teman di imigrasi ya. Kalau bisa kita itu mempunyai rekod yang bagus gitu. Dan jangan sampai kita itu memilih-milih atau memilih-milih kerjaan, dalam artian gini teman-teman, ya namanya kita kerja kan pasti kan beda majikan, beda sifat, beda karakter, apalagi beda ras gitu ya teman-teman. Itu pasti cara pemikiran kita sama majikan itu pasti beda-beda teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hanya hal sepele aja udah mengundurkan diri, itu berarti kalian itu kayak istilahnya memilih pekerjaan gitu, milih-milih gitu teman-teman. Dan itu pun bisa dilihat dari imigrasi teman-teman. Yang bisa menilai kalian kerja di sini bagus dan tidak bagusnya itu adalah di imigrasi teman-teman. Jadi catatan hitamnya kalian itu ada di imigrasi teman-teman. Kalau catatan kalian di imigrasi bagus, rekodnya kalian bagus, pasti kalian kan pasti kasih jempol gitu teman-teman. Dan semangat buat para devisa di negara manapun. Kalian adalah wanita-wanita hebat, kalian adalah pahlawan devisa yang hebat banget, yang mau berjuang demi kebahagiaan keluarga dan ingin menjunjung martabat keluarga kalian. Dan semoga hasil dan kerja payah kalian bisa menjadi berkah. Dan semoga teman-temanku para pahlawan devisa dimanapun, negara dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelindungan dan kerahmatan dari Allah. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Dan ingat ya, buat kalian, jadilah para devisa yang baik dan selalu ingat keluarga. Dan jangan sampai bagi yang udah menikah, bagi yang udah mempunyai anak atau istri, jangan pernah ngaku-ngaku kalau kita single di sini. Dan pokoknya intinya di sini tuh kita harus baik-baik aja ya di negara orang ya teman-teman ya. Ya namanya kita adu nasib, ya kita harus legowo, harus mengikuti peraturan-peraturan di negara dimanapun kita berada teman-teman. Insya Allah kita selamat teman-teman ya. Ya udah teman-teman, itu aja yang bisa aku informasikan buat kalian semuanya. Dan ini adalah informasi yang aku pribadi yang aku tahu sendiri gitu ya teman, yang aku alami sendiri. Mungkin bagi teman-teman yang lebih senior dari aku, yang lebih pengalaman dari aku, mungkin bisa kasih aku sharing-sharing di bawah di dalam komentar ya teman-teman ya. Ya kita cuma cuma cerita-cerita, bagi-bagi sharing siapa yang mungkin ini bermanfaat buat pemula yang ingin kerja di luar negeri. Dan apa aja yang harus dilakukan, yang menurut aku cuma itu aja ya teman-teman. Cukup kuatkan mental, iman, dan kejar titik poin kalian mau ke luar negeri itu mau ngapain. Itu aja teman-teman, jangan neko-neko. Tapi kebiasaannya kalau kita itu udah di sini tuh pasti bla 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 gitu ya, namanya masih wajar lah gitu. Tapi ya kita harus benar-benar semangat di sini, kita di luar negeri. Buat para pahlawan devisa harus benar-benar semangat. Dan yuk kita sama-sama berjuang di sini demi keluarga kita tercinta, terutama buat anak kita. Oh ya teman-temanku, teman-teman mochi-mochiku, terima kasih yang udah menyimak video aku. Jangan lupa ya dukung aku biar channel aku makin berkembang. Dengan caranya mudah banget, cukup subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang udah
menonton aku, dan jika kala ada kata-kata atau ucapanku yang salah-salah dan informasiku ada yang salah-salah, tolong di komentari di bawah ya. Kita sama-sama saling sharing dan kita sama-sama belajar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Mochi mochiku. Mwah.